pengakuan siapa nih? Norma ya, Si Norma Risma ya. Norma Risma ini dalam podcastnya Bang Denny Sumargo. Sumargo. Berani juga ya menyampaikan ini, gitu. Tapi ya itu sah-sah saja sih dia sebagai pihak di dalam peristiwa tersebut menyampaikan itu, menyimpulkan fakta itu menjadi menilai fakta itu menjadi sebuah tindakan pidana tanpa menyebutkan dugaan, itu kan sudah memvonis. Gitu ya, karena ini bisa menimbulkan sebuah subjektivitas. Betul. Iya kan, artinya bisa jadi kalau memang itu tidak benar, kemudian kan nanti efeknya adalah menjadi sebuah dugaan pencemaran nama baik, betul, atau bahkan fitnah begitu ya. Informasi dari humasnya kita kan melakukan gelar dan dianggap ini belum cukup bukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Halo Pengacara. Apa kabarnya sahabat Halo Pengacara? Semoga baik-baik saja ya. Dan pada video kali ini kembali kita akan memberikan informasi dan juga ulasan terkait dengan isu hukum yang sedang viral di masyarakat dan sedang menjadi perbincangan hangat di media sosial maupun di media massa. Dan pada video kali ini kita akan memberikan ulasan terkait dengan kasus viral dugaan perselingkuhan antara menantu dengan mertua ya, yang beberapa hari ini menjadi ramai dibicarakan di media massa dan media sosial, khususnya ketika yang diduga menjadi korban atau istri dari si suami ini kemudian mengungkapkan ceritanya, curhatnya kepada Denny Sumargo ya, di podcastnya Curhat Bang Denny Sumargo. Nah ini kemudian ada respon, ada tanggapan, ada respon dari pihak Rozi Zai Hakiki itu yang kemudian katanya melaporkan Denny Sumargo dan juga Norma Risma ke Polda Banten gitu. Walaupun yang kita baca beritanya di media massa ada dimuat di beberapa media mainstream ya, Detik. Kemudian CNN juga Kompas memuat berita bahwa laporan dari Rozi melalui kuasa hukumnya belum bisa diterima karena kurang cukup bukti gitu katanya Bang ya. Abang memperhatikan nggak beberapa hari ini kita dipenuhi viralnya dugaan perselingkuhan antara menantu dengan mertua yang viral itu Bang? Terima kasih Bang Heri ya. Ini isu ini dari udah setahun ya, ramai ya. Maksudnya setahun itu dari tahun 2022 sampai tahun 2023 masih dibicarakan gitu ya. Setahun gitu ya. Jadi memang cukup menarik ya. Yang diduga sebagai pelaku gitu ya, sebagai pelaku akhirnya melaporkan. Yang dilaporkan taruh tanda petik korban gitu ya, diduga korban juga gitu ya. Ya terlepas dari siapapun ini para pihaknya ya, terlepas pun itu dari para pihaknya, terus kita akan mengambil suatu contoh dalam kasus ini, kita tarik ke arah yang lebih umum tentunya. Dalam ini adalah publik atau masyarakat. Yang tadi diduga melakukan perselingkuhan, terlepas benar tidaknya, apakah sudah ada proses hukumnya atau belum? Kira-kira itu kan ya? Iya. Nah ini kan. Jadi kalau kita bicaranya dari kacamata hukum, karena belum tentu juga apa yang disampaikan oleh yang tanda kutip mengaku diduga korban itu benar. Gitu. Dan belum tentu juga apa yang sudah diberikan klarifikasi, katakan kan sudah memberikan klarifikasi kan, itu juga benar gitu ya. Karena memang belum ada proses pembuktian ya Bang di pengadilan gitulah. Gitu ya. Jadi memang ya ini kita harus bedakan mana yang itu menjadi proses hukum, mana yang itu respon publik. Ya publik sah-sah saja merespon, tapi kalau sudah menyangkut sebuah peristiwa, sebuah kejadian, dan itu dibumbui dengan bukan dibumbui ya, dibedah, dikupas, disampaikan bahwa itu adalah sebuah tindak pidana, ya. Kalau hanya menceritakan kejadiannya mungkin sah-sah saja kejadiannya pada tanggal sekian ditemukan, fakta gitu ya, itu bicara fakta. Tapi ketika sudah
menyimpulkan fakta itu menjadi penilaian menilai fakta itu menjadi sebuah tindakan pidana tanpa menyebutkan dugaan, itu kan sudah memvonis, ya, bahasanya seperti itu. Bukan kita membela, tidak, tapi kita belajar dari proses ini ternyata hal-hal yang selama ini mungkin kita anggap remeh-temeh gitu ya, seakan-akan kita adalah hakim, seakan-akan kita adalah jaksa, seakan-akan kita bebas untuk memvonis seseorang terhadap suatu peristiwa. Apalagi itu disampaikan di media sosial gitu ya. Media sosial gitu ya. Artinya apa? Waktu ketika viral berita ini, terus kita sempat dengerin rame-rame ya tentang pengakuan siapa nih? Norma ya. Si Norma Risma ya. Norma Risma ini dalam podcastnya Bang Denny Sumargo. Berani juga ya menyampaikan ini, dan saya pikir tanda petik apakah ini ada proses pembelajaran nggak sih dari apa yang disampaikan untuk masyarakat, atau itu sebenarnya ada konsumsi private publik private yang itu harusnya menjadi di wilayah internal aja, gitu nggak usah dibawa ke ranah publik gitu. Tapi ya itu sah-sah saja sih dia sebagai pihak di dalam peristiwa tersebut menyampaikan itu. Tinggal persoalannya adalah ya semua apa yang kita sampaikan harus kita pertanggungjawabkan. Iya, artinya kita tidak memihak kepada si korban ataupun dalam hal ini yang terduga pelaku ya, karena kita kan bicaranya pada tataran aspek hukum ya, begitu ya. Jadi yang seperti kita sampaikan bahwa apa yang disampaikan tadi oleh Norma Risma di dalam podcastnya Bang Denny Sumargo itu kan memang bisa jadi tidak sepenuhnya adalah sebuah fakta kejadian begitu ya. Yang tadi Abang bilang itu bisa jadi adalah ada juga penilaian terhadap suatu fakta gitu yang sebenarnya itu seharusnya tidak disampaikan di publik gitu ya. Karena ini bisa menimbulkan sebuah subjektivitas. Iya kan, artinya bisa jadi kalau memang itu tidak benar, kemudian kan nanti efeknya adalah menjadi sebuah dugaan pencemaran nama baik atau bahkan fitnah begitu ya. Betul. Ya, ini juga yang disampaikan oleh pihaknya Rozi itu ya, mengatakan bahwa dari seluruh curhatnya Norma Risma di Denny Sumargo, katanya ada yang tidak benar gitu ya. Ya kan, ada yang tidak. Ya artinya yang dari pihak sini juga merasa dirugikan ya, di sebelah sini dengan pernyataan itu juga dirugikan. Kita kan belajar juga dari sebelumnya ya, yang kita sudah bicarakan, misalkan terkait dengan perkaranya Jessica Iskandar gitu kan, yang beliau menyampaikan pengaduan ke kepolisian, kemudian belum ada proses hukum sudah menyampaikan menyimpulkan di dalam sebuah pers kompres gitu ya. Ini kan jadi pelajaran gitu ya artinya, Bang. Kalau Abang menilai memang ketika sebuah dugaan pencemaran nama baik yang tadi katanya si pihaknya Rozi itu dialami ya gitu, kemudian dilaporkan ke Polda Banten dan belum diterima, ada yang bilang ditolak, ada yang bilang Kabid Humasnya bilang memang belum terpenuhi bukti-buktinya gitu ya Bang ya. Emang kalau dalam proses pelaporan itu dalam kaitan dengan pencemaran nama baik di media elektronik, dalam hal ini ITA gitu, emang apa sih yang perlu kita perhatikan gitu? Yang pasti yang perlu kita perhatikan adalah tayangan yang memang atau statement baik tertulis gitu ya, atau yang sifatnya melalui video langsung. Kalau tulis berarti status gitu ya? Status gitu ya, terkait dengan hal-hal yang merugikan para pihak. Kayak kasusnya Ibu Nikita Mirzani. Itu kan Instastory, berarti itu yang menjadi buktinya. Screenshotnya gitu ya? Screenshot yang menjadi bukti. Nah, persoalannya adalah apakah ketika membuat laporan tersebut itu disertakan dalam laporan atau tidak. Yang itu yang pertama. Yang kedua juga kita nggak mungkin dong dari 1 jam itu semuanya tidak benar, misalkan gitu kan. Nah kan mungkin dari 1 jam itu ada hal yang benar, ada yang tidak benar, ada yang berlebihan, atau ada yang mungkin kurang pas lah gitu ya. Nah tinggal nanti kita sampaikan di menit keberapa kejadian itu. Misalkan di menit ke 23. Iya, artinya ketika pelaporan itu disampaikan,
kejadian mana yang dianggap itu sebagai sebuah tindak pidana pencemaran nama baik gitu ya. Di menit keberapa dari video yang dilampirkan. Berarti video itu juga menjadi salah satu bukti yang dilampirkan gitu Bang? Salah satu bukti yang dilampirkan kalau bentuknya video, ya tapi kalau tadi bentuknya misalkan tulisan, ya berarti tangkap layar lah. Kalau dalam hal kasusnya Rozi ini yang diduga karena podcastnya Bang Denny Sumargo, berarti videonya video ya. Podcastnya ya gitu ya? Iya video. Iya. Tapi ini yang jadi menarik adalah ketika hal-hal seperti ini dibenturkan dengan kebebasan berekspresi kan gitu ya. Ini sering kita temukan mungkin di lapangan. Ya dia kan korban, dia ingin curhat dong. Dia ingin curhat misalkan gitu ya. Jadi kalau apa-apa serba salah, dikit-dikit ITE, tapi saya rasa polisi bijak mungkin dalam hal ini ya. Kan sebelum juga melakukan, bukan penolakan bahasanya itu, belum diterima juga melakukan gelar. Informasi dari humasnya kita kan melakukan gelar dan dianggap ini belum cukup bukti. Nah tinggal nanti kan apakah bukti-bukti itu bisa dipenuhi atau tidak. Ya kalau misalkan bisa dipenuhi, apakah itu juga menjadi salah satu alasan nanti akan diterima atau tidak juga kita belum tahu. Tapi satu hal yang perlu mungkin dipahami para sahabat Halo Pengacara, memang pernyataan kita akan menjadi apa istilahnya itu ya, pertanggungjawaban kita tentunya dalam hal ini. Ketika kita menyampaikan suatu peristiwa dan menyampaikan itu sebuah kesimpulan atas peristiwa tersebut adalah sebuah tindak pidana, padahal pada prinsipnya belum ada putusan pengadilan yang menyatakan itu adalah tindak pidana, dan itu berdampak kepada seseorang, tentunya itu sah-sah saja orang tersebut dirugikan. Tapi tentunya publik juga harus aware dengan korban nih dalam hal ini, tanda petik lah, siapa nih? Siapa namanya? Rozi. Bukan, yang perempuan. Norma gitu ya. Bagaimana perasaan dia. Kadang-kadang kan kita bicaranya perasaan, lebih kepada perasaan gitu ya. Tapi kalau kita bicara perasaan tentunya ya publik akan merasa dia di posisi yang sangat sejauh ini dirugikan lah dalam hal ini. Tapi faktanya juga kita harus lihat fakta hukum, kita bicara hukum di sini. Untuk menyatakan seseorang terhadap suatu peristiwa tertentu, terhadap orang tertentu, ya harus ada proses yang harus dilalui. Makanya saya tanya sebelumnya, apa sudah ada pelaporan dari siapa? Norma ya? Norma terkait dengan tindakan perbuatan antara udah jadi mantan ya, mantan suaminya dengan dulu mungkin sebelum jadi mantan ya. Tapi dia lebih mengambil jalurnya ada jalur pengadilan agama kalau tidak salah, dengan proses perpisahan atau perceraian dalam hal ini. Dan informasi yang kita baca di media sosial juga sebenarnya terkait dengan peristiwa tersebut sudah terjadi perdamaian. Saya nggak paham perdamaian ini dimaksud itu apa. Kesepakatan para pihak untuk, mungkin saya nggak tahu apakah kesepakatan tidak para saling pihak mempermasalahkan, bisa jadi termasukkan kemudian hari, tidak menyampaikan ke publik, atau ini menjadi sebuah bahasanya dari pihak mana kan sebuah aib, ya udahlah kita tutup rame-rame, nggak perlu disampaikan. Tahu disampaikan keluar. Apakah ini yang dimaksud dengan itu semua sehingga jadi perdebatan hukum? Tapi yang menarik adalah proses hukum yang dijadikan proses saluran. Ini menarik sebenarnya. Dibanding mungkin kalau di luar hukum kan kita tidak menginginkan gitu ya. Terjadi mungkin saling hujat, mungkin saling vonis masyarakat itu ya, yang tanpa ada proses hukum itu yang lebih mengerikan sebenarnya. Iya, karena kan belum ada yang menyatakan bahwa salah satu pihak bahwa ini apakah yang ini yang bersalah atau yang bersalah. Iya. Nah, yang menarik ini Bang, di putusan pengadilan itu kan di screenshot teman-teman itu ya, ditampilkan dalam screenshot singkat. Abang baca? Saya ada baca beberapa. Saya pikir itu kan screenshot, kita nggak tahu itu ke analisa bukti sahih apa tidak. Maksudnya analisa hukum dari majelis hakim atau itu kesaksian para pihak yang semuanya dicatatkan kan. Tinggal analisa hakimnya apakah itu menjadi landasan dasar salah satunya untuk menyatakan itu mereka akhirnya berpisah atau tidak gitu ya. Bahkan kalau ada juga mungkin nanti kita lihat putusan tersebut bisa kita upload, kita baca apakah jadi landasan dasarnya, sehingga itu menjadi langkah sah untuk mereka berpisah gitu ya. Misalkan biasa kan karena pertengkaran yang terus menerus, ya abang lebih paham lah kan gitu kan, kira-kira kayak begitu. Ya, abang guru saya. Tapi ini Bang, ini yang perlu menjadi perhatian juga sahabat Halo Pengacara ya. Tadi kan kita ketika ada
persoalan terkait dugaan tindak pidana gitu kan, kita apalagi di dunia ITA itu kan ada saluran hukum ya melaporkan gitu ya ke kepolisian. Tapi di kepolisian itu apakah memang semua laporan terkait dengan ITA itu langsung diterima atau emang ada proses-proses yang sifatnya non hukum gitu, apa berupa edukasi atau apa yang memang dapat gitu dilakukan oleh kepolisian gitu sebelum memang menyatakan menerima atau tidak menerima laporan dari masyarakat. Jadi kalau kita dengarkan informasi dari pihak kepolisian, sekarang itu mereka tidak serta-merta langsung menerima begitu saja, tapi melakukan edukasi terlebih dahulu terhadap konten-konten yang diduga itu memuat pencemaran, menyalahi lah ya dalam tanda petik gitu ya. Dan juga mereka karena mungkin ya tahun-tahun 2002, 2001, 2020 dan 19 itu kan tahun-tahun ITE sebenarnya. Hampir semua orang ngelapor ITE, dikit apa ITE, pokoknya ITE deh semua jadi primadona gitu ya, sehingga harus direspon ini ya. Apakah semua yang dilaporkan tentang ITE itu harus diterima atau tidak, dan standarnya seperti apa kira-kira. Nah ini yang perlu dijelaskan ke publik oleh pihak kepolisian kira-kira ya. Artinya apakah bisa serta-merta semua hal yang berkaitan dengan itu dikaitkan dengan ITE. Makanya hal yang menarik adalah ketika ada penjelasan dari Humasnya ya. Katakan bahwasannya menurut peraturan Kapolri kalau tidak salah itu tahun 2021 nomor 2 dikatakan ya untuk lebih melakukan pendekatan secara edukasi gitu ya, lebih pada edukasi kepada konten-konten yang tadi yang diduga ya agak sedikit inilah ya yang menjadi bermasalah gitu. Iya, itu juga ya menjadi catatan kita dan sering kali kita ulang dalam video-video kita di Halo Pengacara bahwa penggunaan kata diduga itu penting sebenarnya Bang. Betul Bang. Apalagi ketika kembali ya kita tidak berpihak kepada siapapun ketika contoh lah misalkan Norma ketika melakukan curhat di podcastnya Bang Denny Sumargo, bisa jadi karena tidak ada penggunaan kata-kata diduga itu juga bisa menjadi problem secara hukum gitu ya, karena sudah memberikan kesimpulan terhadap suatu peristiwa begitu ya. Itu Bang. Dan juga sekali lagi kita memang selalu mengulang-ulang bahwa bijak dalam bermedia sosial itu penting gitu. Sangat penting Bang. Supaya ya seperti kejadian-kejadian ini tuh tidak selalu berulang gitu terjadi gitu, di masyarakat betul. Yang merugikan masyarakat juga. Kira-kira itu Bang Nasrullah untuk sesi video kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan juga mencerahkan secara hukum bagi masyarakat khususnya sahabat Halo Pengacara yang menyaksikan video ini. Terima kasih sekali lagi telah menyaksikan. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video-video dari Halo Pengacara. Terima kasih. Salam Halo Pengacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.